Happy Sunday Shield, seneng banget nih kita bisa ketemu lagi di ibadah online kaum muda. Apapun kondisi kalian, dimanapun kalian berada, aku harap kalian happy, kalian sehat, dan Tuhan selalu menyertai segala pergumulan yang sedang dialami. Walaupun pandemi masih belum selesai, masih banyak kegiatan yang kita lakukan di rumah, tapi kegiatan Shield Community juga terus diadakan via online. Kebaktian online kaum muda akan diadakan setiap 2 bulan sekali, hari Minggu jam 11 siang hanya di YouTube channel GKI Kayu Putih. Nah, berselingan dengan kebaktian online kaum muda, Shield juga punya Worship from Heart yang diadakan via Zoom hari Minggu jam 11 siang. So, jangan lupa ikutan praise and worship di bulan berikutnya ya. Shield juga punya persekutuan yaitu Koinos Online yang diadain rutin setiap bulan. Kita akan ketemu secara online, diskusi tentang topik-topik yang menarik seputar kehidupan anak muda Kristen. Kalau kamu punya kerinduan untuk melayani Tuhan dan mau tahu seputar info lainnya, kalian bisa menghubungi Shield Community via Instagram @shieldkaput atau bisa via WA di nomor bawah ini. Apakah kamu sudah siap untuk ikut kebaktian Minggu Kaum Muda? Yuk persiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom sahabat Shield. Puji Tuhan pagi ini masih bisa menyapa kalian semua dan pastinya menyapa Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Aku harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan damai Tuhan beserta kita semua. So church, let's lift up our voices and praise Him. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak bersertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sebagai pengikut Kristus, kita percaya bahwa identitas kita adalah sebagai anak-anak Allah, milik kepunyaan Allah. Bahkan kita dipilih oleh Allah untuk dapat keluar dan menghasilkan buah. Sehingga apapun yang kita pikirkan, rasakan, katakan, dan lakukan harusnya seturut kehendak Allah dan bertujuan untuk kemuliaannya. Sayangnya, di antara kita mungkin tidak selalu mendapatkan role model yang baik dari keluarga atau lingkungan pergaulan di mana kita tumbuh. Orang tua kita mungkin adalah orang yang temperamental
atau lingkungan pertemanan yang sering berkata kasar, maka kita pun cenderung tumbuh menjadi sosok yang pemarah dan ringan mulut. Atau sebaliknya, kita jadi pribadi yang rendah diri dan menganggap bahwa aku yang sekarang atau aku yang di masa depan nanti dibentuk dari masa lalu dan pengaruh orang lain. Datanglah kepadanya teman-teman. Baginya kita ini berharga. Dia mau menerima kita apa adanya, apapun masa lalu dan keterbatasan kita saat ini. Dia mau memiliki relasi dengan kita, menjadi teman dan penolong hidup kita. Dia sabar terhadap kita, seberapapun kita stubborn, karena dia mau supaya kita tidak binasa, melainkan supaya kita berbalik dan bertobat. Dan inilah anugerah kasih dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free. Oh, it's free. Child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Who's the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am.
Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk bisa memahami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari surat Roma pasal 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman, tema ibadah kita hari ini adalah tentang penguasaan diri. Nah, saya mau mengajak kita memahami penguasaan diri itu sebagai wujud dari ibadah kita yang sejati, yaitu hidup kita sepenuh-penuhnya untuk Tuhan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya. Jadi tidak ada ruang dalam atau waktu dalam hidup kita di mana kita tidak sedang beribadah kepada Tuhan. Nah, dalam hal itu saya mau mengajak kita tadi melihat Roma 12 ayat 1 bahwa ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, bicara soal tubuh di sini, ini kita nggak cuma bicara soal tubuh dalam arti tangan, kaki, mulut, mata, atau maksudnya tubuh jasmani. Tapi tubuh di sini sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan adalah seluruh keberadaan diri kita. Nah, untuk itu kalau kita bicara soal penguasaan diri, maka kita bicara soal apa yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan soal apa yang bisa diterima oleh diri kita atau oleh teman kita. Karena mungkin di mata teman-teman kita, pergaulan kita, atau di mata masyarakat di sekitar kita ada hal-hal yang it's okay, nggak apa-apa kok itu dilakukan. Kamu marah, kamu mau maki-maki, it's okay gitu ya. Tapi di hadapan Tuhan apakah itu berkenan atau tidak? Nah, kalau kita bicara soal penguasaan diri, kita bicara tentang pertama-tama bicara soal emosi. Ya, bicara soal emosi itu bukan berarti hanya soal marah lalu tidak bisa mengendalikan diri. Emosi yang gembira pun, emosi yang positif pun itu harus kita hadapi dengan penguasaan diri. Contoh emosi yang gembira apa sih? Misalnya kalau lagi jatuh cinta, lagi kasmaran. Nah, itu kadang-kadang orang jadi lupa lingkungan sekitar ya. Maksudnya belum tentu cintanya diterima pun sudah lupa untuk belajar, lupa untuk berdoa, pokoknya udah malas ngapa-ngapain, cuma pengen mungkin stalking sosmednya orang yang dijatuhi cinta. Apalagi kalau kemudian cintanya berbalas gitu ya, mungkin chat itu bisa seharian, telepon-teleponan bisa sampai malam, bisa sampai pagi dan sebagainya. Nah, di sini oleh karena itu kita bicara soal penguasaan diri itu soal emosi, sesuatu yang ada dalam diri kita, entah itu tadi ya gembira atau marah atau sedih. Ya, orang ketika sedih, patah hati, kecewa, terluka itu juga bisa kehilangan kendali. Ada orang yang dalam kesedihannya bisa gelap mata, tidak lagi bisa melihat ada hal yang baik dalam kehidupan. Nah, di sini kita melihat penguasaan diri itu terkait dengan emosi. Nah, selain itu penguasaan diri juga terkait dengan keinginan, desire. Kalau emosi itu sesuatu yang nggak diundang ya, tahu-tahu kita marah, ya ada sebabnya sih. Ya kayak kita sedih ada sebabnya, tapi itu sesuatu yang sifatnya tidak diundang. Nah, sementara keinginan itu sesuatu yang diciptakan. Ya, ketika kita nggak pernah tahu ada mobil Tesla, sebut merek lah katakanlah, mungkin kita nggak akan pernah kepikiran pengen punya Tesla. Tapi begitu tahu, lalu ketika ngelihat reviewnya, ketika ngelihat ada orang yang pakai, betapa kerennya dan sebagainya, keinginan itu muncul. Nah, keinginan ini yang bisa kadang-kadang membuat kita sulit untuk menguasai diri. Ini terkait mungkin dengan obsesi, atau mungkin juga terkait dengan
ambisi ya, atau juga akhirnya jadi keserakahan. Mungkin jadi cari duit setengah mati, habis-habisan, atau bahkan mungkin sampai korupsi supaya bisa mendapat apa yang diinginkan. Nah, lalu yang ketiga, penguasaan diri ini terkait juga dengan sesuatu yang sifatnya kedagingan. Sedikit mirip dengan emosi yang sifatnya nggak bisa kita tidak diundang tapi ada. Maka kedagingan ini juga sesuatu yang inherent di dalam diri kita. Makanya dikenal ada yang namanya 7 dosa maut, 7 deadly sins. Nah, ini semua terkait kedagingan. Dan tiap orang tuh punya kecenderungan yang berbeda-beda. 7 dosa maut itu apa aja sih? Yang satu adalah kesombongan, pride. Termasuk ini pride di sini vanity ya, misalnya merasa hebat, merasa pintar, merasa cantik, merasa kaya, egonya sangat besar. Lalu yang kedua adalah kemarahan. Jadi orang yang gampang marah, gampang tersinggung, mendendam, penuh, pokoknya panas hati terus-menerus. Lalu yang ketiga adalah lust atau nafsu birahi ini ya, sesuatu yang terkait dengan keinginan-keinginan yang seksual gitu. Lalu yang keempat adalah kemalasan. Nah, jadi jangan dipikir malas itu nggak apa-apa ya, kaum rebahan itu kan katanya jadi menyelamatkan selama masa pandemi. Tapi ketika rebahan berkepanjangan alias mager, nggak mau ngapa-ngapain, nggak berkarya, suka menunda-nunda, ternyata ini pun juga termasuk bagian dari dosa kedagingan, masuk dalam 7 dosa maut. Lalu berikutnya adalah gluttony atau kerakusan. Jadi kalau makan itu bukan karena lapar atau karena butuh, tapi karena mau gitu ya. Lagi makan bakmi udah mikirin mau makan nasi campur gitu. Gluttony. Ini juga termasuk dosa. Dan yang terakhir adalah greed, keserakahan. Ini keserakahan yang terkait dengan soal uang, soal harta, jabatan, posisi di tengah masyarakat dan sebagainya ya. Nggak pernah merasa cukup dengan hidup. Nah teman-teman, ini bicara hal-hal ini sebenarnya terkait dengan kedagingan. Karena tiap orang tuh punya kecenderungan yang berbeda-beda. Sesuatu yang nggak kita undang, sesuatu yang nggak kita ciptakan, seperti keinginan kita ciptakan terkait dengan apa yang, ya keinginan itu gini ya, kalau kita tahu kita tuh shopaholic, jangan install aplikasi online shop di HP, jangan pergi ke mall, karena keinginan itu jadi tercipta. Nah tapi kalau kedagingan ini kadang-kadang memang udah semacam bawaan. Nah ini adalah bagian dari sesuatu yang penyangkalan diri, penguasaan diri yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Kristus, sebagai bagian dari ibadah kita yang sejati. Nah teman-teman ingat perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika Yesus meminta mereka berdoa, tapi mereka ketiduran di Taman Getsemani, lalu Yesus katakan berjaga-jagalah, sebab roh memang penurut tapi daging itu lemah. Nah teman-teman di sini kita mau lihat bahwa manusia ini dalam menguasai dirinya sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan, di sini ada dimensi roh, ada dimensi daging. Untuk itu saya mau mengajak kita memahami ada 3 dimensi manusia dalam pandangan kekristenan yang terutama oleh Paulus disampaikan, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nah ini apa bedanya roh, jiwa, dan tubuh? Nah roh ini yang konon penurut ini adalah bagian dari nilai kita. Jadi roh ini adalah bagian dari dimana kita bisa menyerap nilai-nilai, bagian dari dimana kita judgement kita terhadap yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Sementara jiwa ini adalah soal perasaan, soal ekspresi. Tadi ya yang saya berikan contohnya kesedihan, jatuh cinta, rasa damai, rasa marah, ini bagiannya jiwa. Nah, tubuh adalah keberadaan kita yang sifatnya prioritas. Prioritas maksudnya apa? Secara kronologis, maka keberadaan tubuh itu menjadi prioritas kita. Contohnya misalnya teman-teman lagi mendengarkan khotbah, lagi beribadah, ini kan bagian sesuatu yang spiritual ya. Kita menghadap Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, tapi teman-teman sakit perut, pasti tetap ke toilet. Kenapa? Karena secara kronologis tubuh itu perlu diprioritaskan. Ya. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara soal spiritualitas, pengendalian diri, ibadah yang sejati, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus dan yang hidup dan yang berkenan itu bukan cuma sekedar tubuhnya secara fisik,
tapi roh, jiwa, dan tubuh ini. Spiritualitas adalah ketika ketiganya ini memiliki integritas. Ketika ketiganya itu nggak saling bertentangan. Ya, jadi pertumbuhan spiritual adalah ketika semuanya sejalan. Contohnya kalau yang nggak sejalan tuh gini. Kita diajarin bahwa kita harus mengasihi. Tapi hati kita masih panas banget sama orang yang menyakiti kita. Ini kan ada konflik batin ya. Di firman Tuhan dibilang harus mengampuni dan seterusnya. Tapi kita setiap kali ingat dia tuh rasanya langsung panas hati. Bahkan tubuh kita ikut rasanya tuh asam lambung naik ya. Kepala jadi cenut-cenutan karena menahan amarah. Nah, oleh karena itu spiritualitas adalah bagaimana Roma 12 ayat 2 kita berubah oleh pembaruan budi kita sehingga kita bisa membedakan mana yang berkenan bagi Allah dan yang tidak. Sehingga dengan demikian apa yang kita rasakan dan apa yang kita tunjukkan itu sejalan. Apa yang di dalam dan yang di luar tuh sama, nggak bermuka dua. Nggak karena di gereja, nggak karena sama teman-teman gereja kita ngomongnya disabar-sabarin. Tapi ketika sama teman sekolah atau di rumah, keluar tanduknya. Tapi dimanapun kita menjadi pribadi yang otentik. Nah, pertobatan itu sendiri dalam bahasa Yunani itu berasal dari kata metanoia. Metanoia itu teman-teman tentu tahu itu nama toko buku. Dan ini sebetulnya nama yang bagus untuk toko buku. Karena metanoia bertobat itu dari dua kata meta dan nous. Meta itu adalah berubah dan nous itu adalah pikiran. Jadi orang yang bertobat itu adalah orang yang pikirannya diubahkan. Sayangnya orang seringkali tuh berpikir bertobat itu duluan tuh yang dari fisik. Misalnya ya, tadi gluttony, itu dosa loh kalau rakus. Oke, kalau gitu saya sekarang puasa deh. Ya saya menahan lapar deh, saya nggak makan daging deh, saya nggak makan yang enak-enak deh, misalnya ya contoh. Tapi kita nggak punya kesadaran kenapa gluttony itu dosa. Kenapa, emang sebetulnya apa sih dosanya rakus? Kita nggak paham kenapa. Sehingga kita melakukan itu karena dibilangin itu dosa gitu, tanpa ada kesadaran. Ya karena misalnya contoh lagi gitu ya, nggak boleh lihat pornografi, dosa. Tapi kita nggak diberikan pemahaman apa yang menjadi konsekuensi, apa yang menjadi kejahatan di balik itu semua. Sehingga kita mungkin pada akhirnya seringkali nyolong-nyolong melakukannya. Nah, berubahlah oleh pembaruan budimu, artinya adalah pertobatan oleh karena roh kita mendapat nilai-nilai yang baru. Dan di sini inilah yang membuat orang bisa lebih mudah menguasai diri. Penguasaan diri bukan sekedar kita berjuang melawan kedagingan yang merongrong, tapi karena kita disadarkan sehingga kita tidak lagi menginginkannya. Ya, teman-teman ada sebuah cerita yang mungkin teman-teman udah pernah dengar dan saya juga udah sering menjadikan ceritanya sebagai ilustrasi bagaimana pikiran kita itu sangat mempengaruhi cara kita merasa dan bertindak. Ya, di sebuah kereta di pagi hari, kereta yang padat, yang semua orang tuh pagi-pagi tuh lagi sibuk mau kerja, jadi maunya tuh tenang, mau bisa tidur dulu ya sebelum sampai kantor. Ada seorang bapak yang datang di kereta itu dengan 3 anaknya yang masih kecil. Dan anaknya ini nggak bisa diem. Anaknya nggak bisa diem, mereka main keplak-keplakan gitu ya, lalu kemudian mulai berantem, dan kemudian mulai lari-lari di koridor di lorong kereta. Yang bikin orang-orang kesel adalah bapaknya diem aja. Bapaknya diem aja dan cuma duduk bengong melihat ke luar jendela. Maka orang-orang kesel ya, bukan karena anak-anak itu mengganggu, tapi terutama karena bapaknya yang diem aja. Akhirnya sesudah setengah jam berlalu dan masih terus terjadi, makin berisik anak ini, seorang penumpang berdiri dan menghampiri bapak itu. Dan dia menegur dengan suara yang keras sehingga satu gerbong itu bisa mendengar. Dikatakan, Pak maaf ya Pak, ini anak Bapak kan ya yang 3 ini kan. Bapaknya kaget gitu ya, oh iya betul itu anak saya, maaf kenapa ya. Pak tolong dong Pak, anaknya tuh berisik banget dari tadi lari-lari, tolong kalau bawa anak tuh dijaga anaknya. Kita ini semua mau tidur loh Pak, mau istirahat, mau siap-siap kerja. Lalu Bapak itu berkata begini, maaf, saya lagi nggak fokus. Ya kenapa Pak nggak fokus? Kalau bawa anak masih fokus Pak, nanti anaknya hilang loh. Gitu. Saya baru mendengar kabar kalau istri saya meninggal.
di kota. Makanya sekarang kami lagi menuju ke rumah sakit, mau melihat jenazah istri saya, dan saya belum ngomong ke anak-anak. Dari tadi saya mikir gitu ya, gimana saya ngomong ke mereka bahwa ibu mereka sudah tidak ada. Nah teman-teman, kira-kira ya, ketika mendengar informasi ini, apa yang terjadi? Kemarahan penumpang segerbong itu masih tetap marah nggak? Tentu enggak, kecuali mereka nggak punya hati nurani. Kemarahan itu berubah menjadi rasa kasihan, menjadi empati. Lalu ada ibu yang kemudian manggil anak-anak, sini, duduk sini aja sama tante nih, tante ada snack gitu ya. Udah, kamu siapa namanya, kelas berapa, dan sebagainya. Apa yang berubah? Perjalanan tetap masih segitu-gitu aja, mereka masih di kereta, nggak ada yang berubah secara fisik, tapi yang berubah adalah mereka mendapat sebuah insight yang membuat mereka kemarahan itu berubah menjadi empati, sehingga sikap mereka pun berubah. Nah di sini kita lihat betapa pentingnya untuk kita membuka wawasan kita untuk bisa mengetahui berbagai aspek dalam kehidupan, sehingga kita nggak melihat hidup itu hanya dalam keegoisan kepentingan kita saja. Akar dosa itu adalah keegoisan manusia, ketika manusia hanya memikirkan apa yang enak untuk dirinya sendiri. Orang buang sampah sembarangan, kan nggak mikirin bahwa nanti harus ada yang bersihin sampah itu, bahwa nanti sampahnya itu dimakan oleh hewan, bahwa itu merusak, bodo amat. Pokoknya yang penting, apalagi kalau yang dari kendaraan buang sampah ke jalanan, mobil saya bersih, bebas dari sampah. Nah ketika kita egois dan hanya hidup dalam tempurung, kita akan sulit untuk kita menguasai diri, karena semua itu hanya diukur dari kenyamanan kita. Maka sangat penting menjadi seorang Kristen, menjadi murid Kristus adalah mau terus berupaya mengalami pembaruan akal budi. Akal budi di sini bukan sekedar kita menjadi pinter, belajar teologi, pemahaman Alkitab itu baik, itu penting, tapi bukan sekedar itu, tapi juga memahami nilai-nilai, memahami juga cerita-cerita kehidupan manusia yang lain. Orang yang rasialis, ya, orang yang bigot, yang anti terhadap mereka yang berbeda agama, berbeda suku bangsa, itu kan orang yang wawasannya kurang. Kalau mereka mau membuka wawasannya, mereka akan melihat bahwa seberapapun berbedanya kita adalah sama-sama manusia, saudara di dalam kemanusiaan. Nah oleh karena itu, bicara soal menguasai diri, kita harus memperlengkapi dengan pembaruan rohani, pembaruan akal budi, dengan mengenal firman Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, dengan mengenal juga dunia yang sangat dicintai oleh Tuhan ini, sehingga tingkah laku kita juga menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah teman-teman, ketika kita melakukan ini semua, sekali lagi ini adalah bagian dari ibadah kita untuk Tuhan. Tapi dalam ibadah kita untuk Tuhan, ya, ibadah yang sungguh-sungguh dilakukan juga akan mendatangkan manfaat untuk kita. Akan membuat hidup kita menjadi lebih damai. Kita akan lebih mudah, kita akan lebih berusaha memahami, bukan yang menghakimi. Yang bikin kita kesel kan ketika kita menghakimi orang, kok orangnya kayak gitu ya, nggak paham saya, orang kok nyebelin banget. Tapi ketika kita berusaha memahami orang itu, kita nggak perlu menjadi kesal panas hati. Ketika kita berusaha melihat kehidupan, melihat sesama kita sebagaimana Tuhan mengasihi mereka, maka kita juga akan bisa melihat mereka sebagai manusia yang jangan diobjektifikasi. Jangan dijadikan objek untuk kesenangan kita. Objek di sini bisa jadi apa? Jadi objek gosip. Kita bergosip, bergunjing, kan seneng tuh, ada bahan buat kita bonding sama teman-teman yang ngomongin orang. Tapi kita sedang mengobjektifikasi orang. Nah oleh karena itu, marilah kita belajar untuk menghidupi ibadah yang sejati dalam kesungguhan, karena pada akhirnya semua itu juga baik untuk kita. Dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menilai apa yang kita lakukan, apakah berkenan atau tidak bagi Dia. Tuhan memberkati. Amin. Teman-teman yang terkasih, diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang berdiam di dalam kami, Allah sendiri yang membimbing kami, sehingga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kami boleh mengalami pembaruan akal budi, kami boleh mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang menjadi kebaikan bagi kehidupan kami bersama. Untuk itu biarlah kiranya kami tidak mengabaikan suara Roh Kudus, tapi dalam segala kerendahan hati dan kepatuhan dan kesungguhan kami mau terus merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan hidup sebagai pelaku firman. Pada saat ini kami juga mau menyerahkan Tuhan hubungan-hubungan kami ke dalam tangan Tuhan. Relasi kami di tengah keluarga, relasi kami dengan sahabat-sahabat kami, dengan kekasih kami, dengan teman-teman di kantor, di sekolah, di gereja, orang-orang yang kami jumpai di masyarakat. Tuhan, biarlah kiranya kami boleh menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Biarlah kami tidak menjadi orang yang egois dan menggunakan orang lain untuk kepentingan, keuntungan, kenyamanan kami. Tapi biarlah kami boleh mengasihi dengan tulus, menghargai kebersamaan kami dengan mereka, dan berusaha memahami bukan menghakimi, sehingga kami pun juga lebih cepat untuk bisa saling memaafkan, bukannya menyimpan dendam. Dan biarlah melalui relasi-relasi yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang memelihara jiwa kami, yang memberikan kami kesenangan di masa-masa hidup kami yang sementara di muka bumi ini. Kami juga mau berdoa Tuhan mengucap syukur untuk pekerjaan dan kesempatan belajar yang Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami untuk melihat itu bukan sebagai beban atau kewajiban semata, tapi sebagai suatu kesempatan, berkat Tuhan, untuk kami mengembangkan diri, untuk kami berkarya, untuk kami mengaktualisasikan segala talenta yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau menyerahkan pergumulan-pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Baik itu mungkin ada di antara kami yang bergumul dengan masalah kesehatan, atau mungkin orang yang kami kasihi yang sedang sakit, atau mungkin juga relasi kami dengan seseorang atau dalam komunitas tertentu tidak baik, tidak sehat. Atau mungkin kami yang bergumul mencari pekerjaan, kami yang sedang bergumul bimbang dengan studi kami. Tuhan, dalam setiap pergumulan kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Mampukan kami menajamkan telinga kami sehingga kami tahu apa yang menjadi jawaban Tuhan bagi doa dan pergumulan kami. Kami juga mau berdoa saat ini Tuhan untuk gerejamu di tengah masa pandemi ini. Baik menghadapi pandemi yang masih belum jelas selesainya, maupun juga dalam persiapan adaptasi membuka kembali gereja di masa pandemi pasca vaksinasi. Berikan kami hikmat, berikan kami kesehatan, berikan juga kami Tuhan semangat dan sukacita, sehingga masa pandemi ini mengajak kami untuk belajar melihat apa yang paling utama, yang penting, yang tidak bisa diambil dari kami sebagai komunitas orang percaya, dan kami juga mampu untuk memasuki era new normal dengan belajar dari segala hal yang telah kami alami selama pandemi. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita membawa persembahan syukur kepada Allah sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Berdasarkan apa yang ada pada diri dan kemampuan kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah persembahan yang kami beri ini boleh berguna untuk memberkati orang lain di sekitar kami. Biarlah kami juga boleh belajar untuk memberi diri dalam setiap kata dan perbuatan kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah ibadah ini boleh berakhir hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah pengampunan dan firman Tuhan telah dicurahkan atas kita. Biarlah anugerah itu tidak berhenti di dalam diri kita, tapi juga boleh kita teruskan kepada orang lain melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiada
Teman-teman, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Amin.